Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai mati, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Ia adalah istri dari seorang nelayan yang rajin, dan mereka baru saja dikaruniai kebahagiaan dengan kehamilan anak pertama mereka. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena Sari menjadi korban fitnah keji. Beberapa penduduk desa menuduhnya sebagai penyihir yang membawa malapetaka bagi panen dan hasil tangkapan ikan. Mereka menyebarkan desas-desus bahwa kehamilannya adalah hasil perjanjian dengan roh jahat. Meski tidak ada bukti, ketakutan dan kebencian yang mendalam membuat mereka mengambil keputusan mengerikan. Sari harus disingkirkan. Pada suatu malam saat hujan deras mengguyur desa, sekelompok pria menyeret Sari dari rumahnya. Ia meronta dan memohon belas kasihan, tetapi tidak ada yang peduli. Dengan kejam, mereka mengikat tubuhnya dan membawanya ke tepi sungai mati. Di tengah derasnya arus, Sari dilemparkan ke dalam sungai. Tubuhnya tenggelam perlahan ke dalam kegelapan. Dengan napas terakhirnya, ia mengutuk desa itu, bersumpah akan membalas dendam pada mereka yang telah mencelakainya. Sejak malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi di desa. Setiap kali hujan deras turun, suara tangisan memilukan terdengar dari tepi sungai. Beberapa penduduk yang penasaran mengaku melihat sosok wanita berpakaian lusuh dengan rambut panjang terurai, berdiri di pinggir sungai, menatap ke arah desa dengan mata penuh dendam. Teror pun dimulai. Salah satu warga bernama Pak Jatmiko, seorang petani yang pernah ikut menuduh Sari, ditemukan tewas di ladangnya. Tubuhnya kaku, dengan wajah ketakutan, matanya melotot, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Malam berikutnya, seorang ibu hamil bernama Ratna yang melintas dekat sungai tiba-tiba menjerit histeris. Suaminya berlari mendekat dan menemukan Ratna jatuh terduduk. Darah mengalir dari kakinya dan kandungannya hilang begitu saja tanpa jejak. Korban terus berjatuhan. Seorang pemuda yang nekat menantang legenda itu, Bayu, mencoba membuktikan bahwa semua hanya tahayul belaka. Ia pergi ke tepi sungai saat hujan turun. Beberapa temannya yang menunggu di kejauhan mendengar ceritanya menggema di udara. Namun saat mereka berlari untuk menolong, yang mereka temukan hanyalah jejak kakinya yang berakhir di tepi sungai, tanpa ada tanda-tanda keberadaan tubuhnya. Warga desa menjadi semakin ketakutan. Seorang dukun didatangkan untuk mencoba mengusir roh Sari. Ia membacakan mantra dan menaburkan sesajen di sekitar sungai. Tetapi tiba-tiba angin kencang berhembus, menghempaskan hingga jatuh ke tanah. Dari dalam kabut yang menggantung di atas air, terdengar suara tawa melengking yang membuat bulu kuduk meremang. Seiring waktu, kutukan sungai mati semakin merajalela. Malam-malam menjadi lebih mencekam. Angin yang berhembus membawa bisikan yang mengancam nyawa. Banyak warga yang memilih meninggalkan desa, takut akan nasib yang menimpa mereka. Namun, bagi mereka yang tetap bertahan,
mimpi buruk terus terjadi. Bayangan seorang wanita kerap muncul di jendela rumah-rumah, menatap dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara tangisan di dalam rumah mereka, meskipun tidak ada seorang pun di sana. Salah satu kejadian yang paling mengerikan menimpa keluarga Pak Karta. Istrinya yang sedang hamil 8 bulan tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Suhu tubuhnya turun drastis, dan setiap malam ia bermimpi buruk tentang sosok wanita yang menyeretnya ke dalam air. Hingga suatu malam, Pak Karta terbangun karena suara jeritan istrinya. Ketika ia berlari ke kamar, yang ia temukan hanyalah ranjang kosong dengan percikan darah di lantai. Jejak kaki basah mengarah ke pintu belakang rumah, tetapi istrinya menghilang tanpa jejak. Seorang pendeta dipanggil untuk membantu desa. Ia membawa air suci dan memimpin doa bersama di dekat sungai. Namun saat ia mulai membaca doa, air sungai tiba-tiba bergejolak hebat, seperti ada sesuatu yang marah di dalamnya. Dari dalam kegelapan, sosok Sari muncul. Matanya merah membara, rambutnya basah meneteskan air hitam pekat. Dengan suara yang parau dan penuh kebencian, ia berteriak bahwa dendamnya belum selesai. Pendeta itu berusaha mengusirnya dengan doa-doanya, tetapi angin semakin kencang, mengguncang pepohonan hingga akarnya tercabut. Beberapa warga yang ikut dalam ritual lari ketakutan, sementara yang lain jatuh pingsan. Sosok Sari melayang di udara, tertawa menakutkan sebelum menghilang dalam pusaran air yang berwarna merah seperti darah. Sejak kejadian itu, tidak ada yang berani menyebut nama Sari dengan suara keras. Mereka yang berani menyebutnya di malam hari sering mendapati mimpi buruk atau kejadian aneh di rumah mereka. Bahkan mereka yang sudah pindah dari desa mengaku masih mendengar suara tangisan ketika hujan turun. Hingga kini, desa itu tetap dihantui oleh arwah penuh dendam. Tidak ada yang berani mendekati Sungai Mati saat hujan turun. Takut akan kutukan yang telah menghancurkan banyak nyawa. Kuntilanak dari Sungai Mati masih ada di sana, menunggu waktu yang tepat untuk menuntaskan amarahnya sepenuhnya.